Kenapa ibu fulanah, fulan tidak lagi terlihat di masjid? Ternyata penyebab mereka enggan datang ke masjid karena ada salah satu yang lisannya begitu pedas, lisannya begitu menyakitkan, yang membuat orang terhalang untuk datang ke majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar a'yadzan billahi minan nar. Para hadirin sekalian, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah taala, alhamdulillah senantiasa selalu kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala. Insyaallah dan dengan izin Allah kita mulai hari ini akan membahas Kitabul Jami' atau syarah dari Kitabul Jami'. Itu salah satu kitab yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jadi beliau adalah penulis dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang tentunya kitab ini tidaklah asing lagi di tengah-tengah kita. Yang mana kitab itu merupakan salah satu kitab yang dijadikan rujukan ya, dalam kajian-kajian fikih. Karena kitab tersebut memuat hadis-hadis fikih yang merupakan pondasi dalam hukum Islam seperti dalam bab taharah, salat, haji, zakat, jihad dan seterusnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala menulis sebuah kitab Bulughul Maram yang berisikan hadis-hadis seputar fikih yang merupakan pondasi hukum Islam. Baik. Di antara yang beliau bawakan dalam kitab ini adalah hadis-hadis yang tidak sama sekali berhubungan dengan permasalahan fikih. Di akhir bab atau di akhir kitab, beliau mengutip hadis-hadis yang tidak berhubungan dengan masalah fikih yang terdapat dalam hadis-hadis sebelumnya. Dan hadis-hadis tersebut seputar masalah adab dan akhlak yang disebut dengan Kitabul Jami'. Kitabul Jami'.
Meskipun demikian, ada tujuan yang ingin atau yang diinginkan oleh penulis. Kenapa beliau membawakan hadis-hadis yang tidak ada hubungannya dengan pembahasan utama, yaitu masalah fikih, baik dalam permasalahan taharah, salat, haji, zakat, atau jihad, dan yang semisalnya. Tujuan tersebut adalah bahwa seakan-akan Al-Hafidh Ibnu Hajar hendak mengingatkan kita pada siapapun yang membaca kitab Bulughul Maram bahwa penguasaan terhadap bab-bab fikih tidak terlepas dan terpisah dari adab yang baik dan akhlak yang mulia. Setinggi apapun ilmu, setinggi apapun wawasan ilmu agama yang dimiliki hamba, maka akan percuma apabila tidak terhias dalam dirinya akhlak yang mulia. Dan inilah yang diinginkan oleh penulis. Kenapa beliau membawakan Kitabul Jami' dalam kitab beliau, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ya, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Seorang hamba harus selalu menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Jangan hanya fokus kepada menambah wawasan ilmu, baik itu ilmu agama, ya berupa masalah akidah atau masalah fikih, apalagi masalah dunia. Tapi juga harus mendasari diri dengan akhlak, mempelajari akhlak. Karena apabila ilmu yang tidak dihiasi dengan akhlak, maka ini akan membuahkan kecelakaan yang fatal. Layaknya harta dan kedudukan tetapi tidak dihiasi dengan penjagaan atau yang semisalnya, yang berpotensi akan menjerumuskan seseorang dalam kebinasaan. Salah satu contohnya adalah orang yang punya ilmu yang tinggi, baik itu ilmu agama dalam masalah akhlak, adalah masalah akidah, ibadah, atau yang semisalnya. Namun dia tidak menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Hal ini dapat menjerumuskannya kepada kesombongan, keangkuhan. Ini akan menjerumuskannya kepada kesombongan dan keangkuhan. Apalagi orang-orang yang punya wawasan yang begitu tinggi dalam masalah dunia, tapi tidak memiliki akhlak yang mulia. Tidak memiliki akhlak yang mulia. Ini akan menjerumuskannya kepada kesombongan. Semakin tinggi ilmunya maka semakin sombong dirinya. Nah inilah yang dikhawatirkan. Dan kita tahu bahwa kesombongan salah satu perbuatan yang dapat mencegah, menghalangi hamba dari masuk surga. Mana Nabi SAW sabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seseorang yang terdapat dalam hatinya kesombongan meskipun seberat biji sawi atau yang semisalnya. Ini dampak buruk di balik tingginya ilmu tanpa dihiasi dengan akhlak yang mulia. Nah, seakan-akan penulis membawakan Kitabul Jami' dalam kitab beliau Bulughul Maram ingin menyampaikan pesan tersebut. Jadi kitab Bulughul Maram aslinya itu adalah kitab tentang ahadits al-ahkam. Hadis-hadis seputar hukum-hukum Islam. Yang mana para ulama banyak menjadikan kitab ini menjadi rujukan dalam pembahasan fikih, taharah, salat, jihad, dan yang semisalnya. Hanya saja penulis membawakan hadis-hadis di akhir kitab ini, hadis-hadis seputar akhlak dan adab. Yang tentunya tidak berhubungan dan tidak berkaitan dengan pembahasan utama. Tujuannya tadi apa? Tujuannya sebagai pengingat. Agar selain kita berusaha untuk terus mendalami ilmu agama, meningkatkan keilmuan kita dalam masalah agama, kita tidak boleh luput dari akhlak yang mulia. Dan sejatinya semakin tinggi ilmu akan semakin tawadhu seorang hamba. Semakin tinggi ilmunya, semakin tawadhu. Semakin tinggi ilmunya, semakin ramah. Semakin tinggi ilmunya, semakin berakhlak. Dan hal ini tersirat dalam firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Semakin tinggi ilmu mereka, semakin luas wawasan mereka tentang ilmu agama, maka semakin takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula tercermin pada akhlaknya, semakin berakhlak, semakin beradab. Dan itulah yang kita lihat atau yang kita ketahui dari sejarah-sejarah para penimba ilmu. Kalau kita lihat bagaimana mereka duduk di masa ilmu, justru mereka banyak atau lebih banyak di antara mereka mengambil adab seorang alim dibandingkan ilmunya. Tercermin, semakin tinggi maka semakin beradab. Nah, inilah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dengan keberadaan hadis-hadis seputar akhlak dan adab di dalam kitab beliau ini. Ya. Kitab Al-Jami', ya, disebut dengan Kitabul Jami'. Ini bagian yang paling akhir di dalam kitab Bulughul Maram. Al-Jami' itu artinya mengumpulkan atau yang mencakup. Disebut dengan Kitabul Jami' karena kitab ini mencakup 6 bab yang berkaitan dengan akhlak. Dan insyaallah ta'ala kita akan berusaha untuk membaca dan menyampaikan apa yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan akan hal ini. Bab-bab tersebut adalah yang pertama bab al-adab, bab adab. Kemudian bab kedua bab al-bir was-silah, bab tentang bagaimana beramal kebajikan dan bagaimana mengukuhkan tali silaturahim. Ya. Bab tentang bagaimana kita beramal baik dan bagaimana selalu bersilaturahim. Kemudian bab yang ketiga az-zuhdu wal wara', tentang zuhud dan sifat wara'. Zuhud dan sifat wara'. Kemudian bab keempat ada targhib min makarimil akhlak, bab peringatan dari akhlak yang mulia. Afwan, bab at-tarhib min masawi al-akhlak, bab yang berisikan peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk. Bab keempat itu bab yang berisikan peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, kemudian yang kelima bab targhib min makarimil akhlak, baru bab yang berisikan motivasi untuk berakhlak mulia. Kemudian bab yang keenam bab zikir wa du'a, bab tentang zikir dan doa. Nah, itulah 6 bab yang mencakup dalam Kitabul Jami', dalam kitab Bulughul Maram yang dibawakan oleh penulis, yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kitab ini telah banyak disyarah oleh para ulama, seperti diantaranya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Abdul Muhsin Muhammad Al-Qasim. Dan alhamdulillah juga sudah disyarah dengan berbahasa Indonesia yang ditulis oleh salah seorang ustadz kita, Fadilatul Ustadz Dr. Firanda Andirja LC, MA Hafizahullahu Ta'ala. Bagi yang bisa membelinya maka dianjurkan untuk memilikinya. Ya, Kitabul Jami', syarah Kitabul Jami'. Baik. Para hadirin sekalian, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada muqaddimah bab yang berkaitan dengan pentingnya akhlak yang mulia. Sebagian orang menganggap bahwa yang dinamakan dengan ketakwaan itu hanyalah menjalankan dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang demikian. Fokus hidupnya beribadah. Tapi ibadahnya hanya seputar hak-hak Allah. Salat, kemudian berpuasa, membaca Al-Qur'an. Dari segi berpakaian dengan pakaian yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jadi
Apa yang Allah Ta'ala minta, dia penuhi. Dia penuhi seluruh hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia tidak memperhatikan hak-hak hamba yang lain. Kalau berbicara tentang masalah ibadah, nomor satu. Ya, nomor satu. Tapi ketika berbicara bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain, sangat kurang. Bagaimana dia berinteraksi dengan yang lain, sangat kurang. Ini tentunya ini tidak benar. Tidak benar. Seorang hamba diwajibkan untuk memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesamanya. Akhlak yang mulia kepada sesama salah satu ibadah yang diperintahkan di dalam agama Islam. Tidak sebagaimana yang dialami oleh sebagian orang yang kalau masalah ibadah nomor satu, tapi ketika berjumpa dengan orang lain penuh kecemburutan, ada rasa dengki, kemudian suka menghardik, menyelisihi janji, tidak membayar hutang, suka membicarakan aib-aib orang. Yang melakukannya mungkin laki-laki yang berjanggut, mungkin dia adalah wanita-wanita yang bercadar. Secara amaliyah, keseharian, seperti ibadah-ibadah yang wajib, mereka nomor satu. Ya, sangat terdepan untuk melakukan itu semua. Tapi ketika berkumpul dengan sesama, sama sekali tidak menunjukkan athar atau pengaruh baik di balik ibadah yang telah dikerjakannya. Ada rasa kedengkian dalam dirinya. Kemudian ada permusuhan, ada hasad, suka mengolok-olok. Salah satu di antaranya tadi ghibah, yang menyebutkan atau membeberkan aib-aib orang lain. Nah, ini tentunya tidak benar. Ya. Pada hakikatnya orang yang seperti ini telah menghancurkan apa yang telah mereka bangun dari ibadah-ibadah yang telah dikerjakan, seperti sholat dan yang lainnya. Sudah mereka bangun dari awal, kemudian dihancurkan sendiri dengan perbuatan buruknya. Orang yang bersusah payah sholat malam, bertilawah Al-Quran, dengan ibadah dan ibadah-ibadah yang lainnya, kemudian dia hancurkan itu semua dengan perbuatan buruknya. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, "Thalathatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, wa akhawan mutasariman." Hadis yang harus selalu diingat baik-baik. 3 golongan yang tidak diangkat sejengkal pun salat mereka ke atas kepala mereka. Seatas kepala saja tidak, bagaimana diangkat sampai ke langit. Siapa mereka? Seorang laki-laki yang mengimami sebuah kaum dan mereka benci kepadanya. Seorang wanita yang bermalam dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Sebelum tidur minta maaf sama suami jika seandainya ada kesalahan. Jangan sampai tidur suami dalam keadaan marah yang menyebabkan sholat pahalanya tidak diangkat, amalnya tidak diangkat. Dan yang terakhir 2 orang bersaudara saling memutus hubungan. Dan ini bentuk atau contoh dari akhlak yang buruk. Jangan sampai ibadah yang telah dibangun berharap pahala, berharap ganjaran kebaikan, ternyata tak satu pun membuahkan hasil. Karena tidak diangkat. Terhalang oleh perbuatan buruk. Terhalang oleh perbuatan atau akhlak yang buruk. Ya. Atau bisa jadi amalan-amal mereka diterima, namun kemudian perbuatan buruk mereka yang menghancurkannya. Sebagaimana yang kita tahu, ada orang-orang yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merugi. Siapa mereka? Orang yang merugi tersebut, yaitu orang-orang yang banyak ibadahnya, banyak sholat, datang pada hari kiamat dengan membawa banyak sholat, banyak puasa, atau ibadah-ibadah yang semisalnya. Tetapi ketika di dunia dia berakhlak buruk. Dia berakhlak buruk. Mencaci, memukul,
dan perbuatan buruk yang lain yang pada akhirnya ya pahala-pahala yang pernah ia dapatkan ditransfer dan diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya, dan itu bagian daripada akhlak yang tercela. Ketika sudah habis pahalanya sementara kisos pun belum selesai, maka keburukan orang yang dizaliminya ditransfer kepada yang menzalimi. Nah, ini yang dikhawatirkan para hadirin. Buah buruk atau hasil yang buruk yang ditimbulkan dari perbuatan tercela. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna su'al khuluq yufsidul amal kama yufsidul khalul asal. Dan sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal soleh sebagaimana cuka yang merusak manisnya madu. Manisnya madu. Maka jangan sampai ibu sekalian. Dan ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya akan hal ini. Penting untuk senantiasa menjaga akhlak mulia dalam diri kita. Setiap hari datang ke majelis ilmu, setiap hari belajar, setiap hari ibadah, setiap hari sedekah. Jangan rusak itu semua disebabkan karena buruknya akhlak kita. Apalagi ini sampai mengusik ketenangan dan kehidupan orang lain, yang membuat orang lain tersakiti. Mungkin sebagian niatnya bercanda, menyapa dengan bercanda, ternyata ucapannya menyakiti saudaranya, menyakiti perasaan, dan ia simpan dan ia pendam itu semua. Sementara kita tidak mengetahui, maka berhati-hatilah, kenali karakteristik seseorang, apakah orangnya seperti ini, baru kita bisa bermuamalah dengan baik dengannya. Dan ada hadis yang lain, sebuah kisah. Baik. Dikisahkan bahwa ada seorang wanita, ya, ada seorang wanita yang senantiasa sholat malam dan puasa di siang hari. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna fulana yudhkar min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ada seorang wanita yang disebut-sebut banyak sholatnya, puasanya, dan sedekahnya. Wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha saliyatatan. Sementara dari lisannya keluar hal-hal yang mengganggu tetangganya. Dan lisannya begitu tajam. Sekali lagi ini membicarakan seorang wanita yang lisannya begitu tajam. Dan itu yang sering kali ditemukan. Dan mudah-mudahan tidak satu pun di antara para wanita muslimah yang termasuk di antaranya. Ada yang banyak sholat, banyak puasa, banyak zakat, sedekah. Tetapi lisannya suka mengganggu. Dimanapun dia berada, lisannya ini tidak bisa diam. Mau di masjid, mau di rumah, mau di pasar, mau di tempat tertentu. Ini lisannya nggak bisa diam. Mengganggu. Wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha salithatan. Lisannya senantiasa mengganggu tetangganya dan lisannya sangat tajam. Maka Nabi SAW mengatakan dan menegaskan, la khaira fiha hiya finnar. La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan baginya. Dia masuk ke dalam neraka, na'udzubillah. Na'udzubillah. Lihat, banyak puasa, banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Apa yang telah dikerahkan, apa yang telah dikumpulkan, itu semua hancur karena perbuatan buruknya. Dan inilah contoh orang yang merugi kelak pada hari kiamat. Banyak mendatangkan ibadah, namun tak satu pun yang bisa bermanfaat untuknya di akhirat. Karena habis diambil dan direngkut oleh orang-orang yang pernah ia sakiti ketika hidup di dunia. Seakan-akan
capeknya kita tuh untuk orang lain. Berhati-hati dengan su'ul khulq. Berhati-hati dengan akhlak yang buruk. Berhati-hati dengan lisan. Berhati-hati dengan lisan. Terkadang perbuatan buruk tangan dan kaki itu terlihat dan terasa bahwa kita habis menyakiti orang lain. Tapi kalau perbuatan buruk dari lisan seringkali tidak terasa. Oh, ternyata sudah banyak orang-orang yang kita sakiti. Ya, sudah banyak yang sudah kita sakiti. Kenapa ibu fulanah, fulan tidak lagi terlihat di masjid? Ternyata penyebab mereka enggan datang ke masjid karena ada salah satu yang lisannya begitu pedas, lisannya begitu menyakitkan, yang membuat orang terhalang untuk datang ke majelis ilmu. Sakit, dia pendam. Dan na'udzubillah, dia beralih. Yang karena selama dia belajar, diambil kesimpulan bahwa majelis ini tidak mencerminkan akhlak yang mulia. Berpindah haluan, dia belajar di tempat lain. Dengan sebab apa? Akhlak yang buruk. Na'udzubillah. Ini bahaya sekali. Sangat berbahaya. Akhlak yang buruk seperti ini termasuk diantaranya cara menggunakan lisan. Kemudian dilanjutkan, wa qila lahu inna fulana tusallil maktuba wa tasum Ramadan wa tatasaddaq bil athwar wa laysa laha syai'un ghairuhu wa la tu'dhi ahadan qala hiya fil jannah. Adapun wanita yang lain, dia salat wajib, puasa Ramadan, bersedekah dengan sedikit hartanya, tidak banyak. Dalam artian ini ada orang yang ibadahnya sedikit. Berbeda dengan yang pertama, salat banyak, puasa, sedekah, salat malam, puasa di siang hari, ya. Tapi berbeda dengan wanita yang kedua, dia sholat wajib, puasa wajib, bersedekah dengan sedikit hartanya, dan tidak memiliki amal lain kecuali itu. Dan dia tidak suka mengganggu siapapun juga. Dalam artian dia punya akhlak yang mulia. Dia memiliki akhlak yang mulia. Maka Nabi SAW mengatakan, hiya fil jannah. Hiya fil jannah. Dia masuk surga. Kalau mengingat ini semua ibu sekalian, ini adalah bahan renungan bagi kita semuanya dalam berperilaku, dalam bertutur kata, dalam bertingkah laku. Ini hadis yang cukup membuat kita khawatir, membuat seorang mukmin khawatir. Dia akan flashback lagi ke hari-hari sebelumnya. Saya sudah menyakiti orang lain atau belum? Pernahkah saya menyakiti orang lain? Baik dengan lisan saya, tindakan saya. Oh, kemarin ketika saya sedang jual beli, saya mungkin tanpa sengaja menyakiti perasaan penjual. Mungkin dengan mengata-ngatainya macam-macam. Karena mungkin dipandang barang dagangannya cukup mahal. Cukup mahal. Pian inilah, yang lain murah, pian ini mahal, misalkan. Kemudian ditambah dengan kata-kata yang lain. Mungkin menyakiti perasaannya. Coba. Hadis ini membuat kita merenung. Ingat-ingat. Dan juga hadis ini mendorong kita untuk sering-sering minta maaf. Ketemu dengan saudara, ketemu dengan teman dan sahabat, banyak-banyak minta maaf. Akhi, ana minta maaf jika punya salah selama ini. Ukhti, saudariku, saya minta maaf kalau seandainya selama ini saya punya banyak kesalahan. Baik yang saya sadari atau yang tidak saya sadari. Jika memang ada hak-hak yang terambil bukan dengan cara yang benar, saya siap menebus dan saya siap mengganti. Harus dilakukan demikian. Jangan sampai ketika salah satu di antara keduanya meninggal dunia, sementara masih ada sesuatu yang terhutang. Belum sempat minta halal. Ini repot. Ini repot. Ya. Maka hadis ini sekali lagi memberikan kita teguran yang begitu keras berkaitan dengan bagaimana berakhlak, bagaimana bertingkah laku. Baik, para hadirin sekalian, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyebutkan keutamaan akhlak mulia, dan ini salah satu yang mudah-mudahan mendorong dan memotivasi kita untuk senantiasa menjaga
akhlak mulia dalam diri kita. Jadi selalu menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Selalu berusaha demikian. Selalu berusaha demikian. Dalam keadaan bahagia berusaha berakhlak mulia. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan emosi, dalam keadaan apapun. Selalu tidak boleh luput dan lepas dari akhlak yang mulia. Apa keutamaan di balik akhlak yang mulia? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kemuliaannya. Allah taala berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 1 sampai ke 4, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Nun, demi pena yang apa dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu engkau wahai Muhammad bukanlah orang gila, dan sesungguhnya engkau pasti mendapatkan pahala yang besar yang tidak putus-putusnya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi atau berakhlak pekerti yang luhur. Ayat ini menjelaskan akan tingginya kedudukan akhlak di mata Islam. Dan juga sebagai isyarat kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang pantas untuk diteladani dengan kemuliaan akhlaknya. Kemudian yang kedua, salah satu yang menunjukkan kemuliaan akhlak mulia, Allah Ta'ala mengutus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Sesungguhnya aku diutus semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Tidaklah sebuah tujuan disebutkan di balik diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan ini menunjukkan pentingnya hal tersebut. Jadi tujuan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Disebutkan secara khusus. Dan hal ini menunjukkan apa? Pentingnya perkara tersebut, perkara berakhlak mulia. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ya di tengah-tengah umat Islam yang kala itu beliau berdakwah tauhid dan yang semisalnya. Di antara dakwah yang diserukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Kata menyempurnakan ini mengisyaratkan bahwa ada akhlak-akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat jahiliyah sebelum diangkatnya Nabi sebagai seorang Rasul, diangkatnya beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul. Nah diutus, dan ketika beliau diangkat kemudian diutus, diminta untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baik. Kemudian yang ketiga, akhlak mulia adalah salah satu faktor terbanyak memasukkan manusia ke dalam surga. Surga adalah cita-cita seorang muslim. Masuk surga adalah cita-cita utama seorang muslim. Dan ia tempat untuk beristirahat, tempat untuk mendapatkan ketenangan yang hakiki, kemenangan yang hakiki, itu masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun ketika semasa hidup di dunia atau sebelum masuk surga, kesulitan, kesukaran akan dirasakan. Ketika di dunia banyak ujian dan cobaan. Orang yang kaya raya saja banyak ujiannya. Ketika sudah menghembuskan nafas terakhir, nanti ada fitnatul kubur, kemudian ada yaumul hisab, ada mizan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian melewati sirat. Ujian demi ujian, rintangan demi rintangan pun akan dihadapi. Dan pasti akan dilewati, akan dirasakan oleh setiap hamba. Nah, waktu dan tempat yang merupakan tempat atau waktu istirahat seorang hamba itu tatkala dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inda awwali qadamin tadauha fil jannah, kata seorang alim.
waktu istirahat itu adalah ketika engkau pertama kali meletakkan kakimu di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selalu didamba-dambakan. Itulah yang selalu diharap-harap. Apa yang kita lakukan saat ini Ibu sekalian, yang harus selalu kita ingat, yang harus selalu kita hadirkan setiap kali kita mau beribadah. Saya ingin masuk surga. Ya Allah, saya beramal seperti ini. Ibu-ibu datang ke kajian, ibu-ibu rutin datang ke masjid ilmu, dan ibadah-ibadah yang lain. Berusaha untuk taat kepada suami, mendidik anak dengan baik. Dan ibadah-ibadah yang semisal, sedekah, itu semua ibu-ibu sekalian. Tujuan utama kita agar menjadi sebab kita masuk surga. Apa yang kita lakukan saat ini adalah harapannya mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian masuk surga. Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian kita masuk ke dalam surga. Kita mengambil sebab. Kita mengambil sebab. Nah, salah satu sebab yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga dengan rahmatnya adalah berakhlak mulia. Rugi sekali. Rugi sekali seseorang yang mengabaikan hal ini. Apalagi saat ini ada yang mengatakan sudah sangat krisis akhlak. Jujur itu sangat asing. Sampai-sampai saya pernah melihat tulisan orang jujur belum lahir. Mungkin dia pernah mendapati atau mengalami keadaan-keadaan yang mana banyak yang tidak jujur. Bahkan terkesan sekarang orang yang jujur itu salah. Orang yang jujur malah disalah-salahkan. Orang yang jujur malah disalah-salahkan. Dan hal ini pernah diceritakan langsung oleh teman saya. Dia kerja di sebuah tempat ya. Tidak perlu dikatakan. Yang jelas dia mengukur sesuatu yang diminta. Yang diminta dan yang diperintahkan adalah 3 meter misalnya. Pokoknya kedalamannya harus 3 meter. Ternyata didapati di lapangan, dan ini sebagai pengawas, ketika didapati di lapangan tidak mencapai 3 meter, hanya 1 meter. Kemudian dia sebagai pengawas tentunya protes. Kenapa ini tidak sesuai dengan apa yang diminta? Apa jawaban dari pelaksana? Gak usah bodoh deh, gak usah pura-pura deh. Maksudnya kalau kita gali 1 meter kan masih ada sisa dana yang akan kita ambil nantinya. Jadi keadaan seperti ini sudah menjadi hal yang biasa. Kamu gak usah bodoh, gak usah pura-pura. Masa gak mau duit, gak mau uang kamu, seperti itu. Jadi orang yang jujur itu sudah sangat susah. Nah inilah keadaan kita saat ini. Padahal akhlak mulia sebab terbanyak memasukkan hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa amalan yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga? Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Ibu sekalian, kita setiap hari ibadah. Satu yang gak boleh lepas dari setiap keadaan, setiap aktivitas kita, akhlak yang mulia. Ketika ketemu dengan orang lain, antara ibu dengan ibu-ibu yang lain, hiasi itu dengan akhlak mulia. Sapa dengan baik, berbicara dengan baik. Apalagi ketika ada jamaah kajian yang baru, bagaimana kita bermuamalah dengan mereka dengan baik. Itu semua ibu sekalian mudah-mudahan sebagai sebab kita untuk lebih mendekatkan kita ke dalam surga. Lebih mendekatkan kita untuk masuk surga. Karena ini adalah amal yang paling banyak memasukkan hamba masuk surga. Itu akhlak mulia. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Harus diperhatikan dan ditanamkan baik-baik dalam diri kita. Jangan lepas akhlak yang mulia. Berakhlak yang mulia. Baik, kemudian yang berikutnya salah satu kemuliaan dari akhlak mulia adalah taraf kemuliaan akhlak adalah barometer keimanan seorang. Tinggi tidaknya iman seseorang itu diukur dengan akhlaknya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya, akmalul mu'minina iman ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim.
Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Ya. Jadi akmalul mu'min imanan ahsanuhum khulqa. Mukmin yang paling sempurna imannya yang paling baik akhlaknya. Tinggi tidaknya iman tergantung akhlak mulia. Tinggi tidaknya iman seorang itu tergantung akhlak yang mulia dalam dirinya. Kemudian yang kelima, semakin mulia akhlak seorang mukmin, semakin besar pula kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Jadi ingin menjadi manusia yang dicintai Rasul. Bagaimana caranya? Berakhlak mulia. Ingin menjadi hamba yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun kita tidak pernah bertemu ketika di dunia. Tidak pernah bertemu, saling sapa, tidak pernah sezaman, tapi kita bisa menjadi hamba yang dicintai oleh sosok manusia yang sangat kita cintai dan sangat kita teladani, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mendapatkan cinta balik dari beliau. Bagaimana caranya? Dengan berakhlak mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak yang mulia ini sebab kita mendapatkan cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya akhlak mulia ini kunci agar kita mudah untuk bergaul satu sama lain, ya, kenal, dan silakan dibedakan saja antara seseorang yang loyal, mudah bergaul, itu lebih disukai. Lebih disukai. Banyak orang-orang yang dekat, orangnya ramah, mudah senyum, murah senyum. Ya. Dikisahkan, Uqbah bin Amir pernah bercerita suatu ketika seorang datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak berbicara, orang tersebut malah gemetaran. Mungkin karena gugup atau sangat memuliakan dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat dia gemetaran berbicara atau diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak mulianya mengatakan, "Hawwin 'alaik, fa inni lastu bimalik, innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid." Tenang saja, enggak perlu khawatir, enggak perlu takut, enggak perlu gemetar. Aku bukanlah seorang raja. Sungguh aku hanyalah akhlak seorang dari wanita biasa yang makan daging yang dikeringkan. Lihat bagaimana tawaduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak mulia yang sangat-sangat terpancar dari dirinya yang membuat orang siapapun yang menemuinya suka. Lemah. Ya. Namun kebalikannya, ya, ketika memiliki akhlak yang buruk maka susah untuk bergaul. Susah untuk bergaul. Bahkan Nabi mengatakan, "Inna syarran nas manzilatan indallah yaumil qiyamah man wada'ahu aw tarakahu nas itqa'a fuhsyih." Seorang manusia yang paling buruk kedudukan di sisi Allah itu pada hari kiamat adalah orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekannya. Jadi kalau orang yang akhlak yang mulia itu kehadirannya selalu dinantikan dan ketidakhadirannya sangat disayangkan. Misalkan ketika kajian saja, ketika Ibu Fulanah ini hadir itu sangat menggembirakan. Atau tatkala beliau belum hadir dinanti-nanti. Kenapa ibu ini belum datang ya? Kalau ibu datang itu membuat kita suasana semakin nyaman karena keramahannya, karena ketawaduannya. Jadi bahkan kita bisa termotivasi dengannya, lihat bagaimana semangat beliau dalam belajar. Itu sebaik-baik seseorang. Bahkan ketika tidak hadir disesalkan, kenapa ya beliau tidak hadir? Dicari-cari, ditelepon, ditanya bagaimana kabarnya, wah ternyata ibu sedang sakit. Mudah-mudahan ibu cepat sembuh misalnya. Tapi orang yang buruk itu kebalikannya. Kehadirannya dikhawatirkan. Khawatir kalau dia hadir membuat ricuh, membuat gaduh. Dan ketika tidak hadir sesuatu yang menggembirakan. Nah ini tidak benar. Ya. Baik. Kemudian di antara kemuliaan akhlak yang lain adalah semakin berakhlak seseorang maka semakin tinggi derajatnya kelak di hari kiamat. Semakin tinggi akhlak seseorang
maka akan semakin tinggi pula derajatnya pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam hadis dari Imam Tirmidzi, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Kemudian yang ketujuh, yang berikutnya adalah akhlak yang mulia membuahkan banyak pahala. Dengan akhlak yang mulia banyak dapat pahala, banyak mendatangkan pahala. Dari mulai pagi hingga tidur kembali, ketika selalu diselingi dengan akhlak mulia, ketemu di majelis ilmu, ketemu di pasar, ketemu di jalan, selalu dengan akhlak mulia. Bermuamalah dengan orang ketika sedang transaksi jual beli, ya, atau yang semisalnya, selalu dengan akhlak yang mulia, maka ini akan mendatangkan banyak pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bazzar dan dinilai Hasan Asy-Syalbani rahimahullah taala, innakum latas'aunan nas bi amwalikum walakin yasa'uhum minkum basatul wajhi wa husnul khuluq. Sesungguhnya kalian tidak bisa meliputi hati manusia dengan harta kalian, akan tapi kalian bisa meliputi hati mereka dengan wajah berseri dan akhlak yang mulia. Ada sebagian yang merasa dengan banyak ngasih, banyak memberi, itu akan menjadikan orang-orang cinta kepadanya. Kita katakan mungkin itu bisa terjadi. Tapi akan lebih lagi ketika yang ia berikan adalah akhlak yang mulia, wajah yang berseri-seri, tutur kata yang baik. Itu yang lebih banyak menjadikan kita dicintai dan disukai oleh banyak orang. Dan ketika sudah dicintai dan disukai oleh banyak orang, maka mudah-mudahan banyak membuahkan pahala dan kebaikan. Senyum, dapat pahala sedekah, sapaan yang baik dan yang semisalnya. Amal-amal yang sederhana ini ketika rutin dan terus dilakukan, ini akan mendatangkan banyak pahala. Namun itulah manusia, semakin mudah beramal, semakin mudah ditinggalkan. Itu penyakitnya. Semakin mudah diamalkan, semakin ringan dikerjakan, semakin disepelekan. Itulah manusia. Pada sejatinya Allah Ta'ala berikan kemudahan ini semua agar kita bisa meraih dan mendapatkan pahala yang banyak. Dan termasuk di antara amalan yang bisa mendatangkan banyak pahala adalah banyak-banyak atau senantiasa berakhlak mulia. Bagaimana akhlak mulia itu? Ya, akhlak mulia secara sederhananya sebagaimana yang diterangkan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mengatakan akhlak mulia itu terpancar pada 3 hal. Kaful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Yang pertama tidak suka mengganggu. Ya. Tidak suka mengganggu orang lain baik dengan lisannya, perbuatannya, tidak suka mengganggu. Tidak membuat orang lain susah, apalagi sampai sengsara. Nah, ini salah satu bentuk akhlak yang mulia. Karena Nabi SAW menegaskan orang yang suka mengganggu, ya, mengusik ketenangan orang lain, mencari-cari kesalahan dan aib orang lain, ini bisa dinafikan keimanan dalam dirinya, kesempurnaan iman dalam dirinya. Nabi mengatakan, ya ma'syara man aslama bilisanihi wa lam yadkhul imanu fi qalbi. Wahai orang-orang yang Islamnya hanya sebatas lisan, sementara iman belum masuk ke dalam hatinya. La tu'dzul muslimin. Jangan ganggu kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini bisa menyebabkan hilangnya kesempurnaan iman dalam hati. La tu'dzul muslimin, jangan ganggu muslimin. La tu'ayyiruhum wa la tatatabba'u awratihim. Jangan mencela mereka, jangan cari aib-aib mereka. Ya. Ini para hadirin sekalian. Jangan suka mengganggu, tidak mengganggu itu salah satu bentuk atau aplikasi dari akhlak yang mulia. Baik itu dalam bertetangga, dalam berteman, bersahabat, atau yang semisalnya. Ya. Kemudian yang kedua, wabadlun nada, lawan dari
tidak suka lawan dari suka mengganggu, ini suka menolong. Tadi yang pertama termasuk akhlak mulia tidak suka mengganggu. Yang kedua suka menolong. Peka dengan saudara. Peka dengan saudara kita ketika ada yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, ada yang dalam keadaan sulit, ya, maka kita tolong dan kita bantu sesuai dengan batas kemampuan kita. Dan ini berdasarkan perintah Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, ya. Tolong menolong adalah bentuk atau aplikasi dari berakhlak mulia. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan dengan menolong orang lain, insya Allah Ta'ala akan memberikan balasan, yaitu dengan memberikan pertolongan kepadanya pada hari kiamat. Ya. Ketika seorang mengaplikasikan akhlak mulia dengan menolong orang lain, suka menolong orang lain, maka Allah Ta'ala akan menolongnya pada hari kiamat. Ini salah satu dalil yang menunjukkan al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung apa yang diperbuat. Bagaimana Nabi mengatakan, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa meringankan satu beban, melampangkan satu kesusahan seseorang di dunia, maka Allah Ta'ala melampangkan baginya kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Baik, termasuk dari akhlak yang mulia adalah talaqatul wajhi, berwajah ceria. Berwajah ceria, ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim bernilai sedekah. Nabi juga mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka bi wajhin talik. Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ya. Nah, ini ibu sekalian rahimakumullah wa rahimakumullah. Jadi 3 bentuk pengaplikasian akhlak yang mulia. Yang pertama, kaful adza, tidak suka mengganggu. Yang kedua, badlun nada, suka menolong. Dan yang ketiga, talaqatul wajhi, aplikasikan, amalkan. Dan jangan lepas dan luput dari kehidupan kita. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk usaha dan upaya kita untuk masuk surga, ibu sekalian. Banyak sebab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab-sebab yang mempermudah hamba masuk surga. Salah satu sebabnya adalah berakhlak mulia. Ini bagian daripada usaha kita. Ini bagian daripada upaya kita untuk masuk surga. Sekali lagi, tidaklah kita mengerjakan itu semua rela lelah, rela letih, rela capek kecuali ingin masuk surga. Kita ingin masuk surga semuanya. Kita ingin selamat dari siksa api neraka. Maka tentunya mereka-mereka yang memiliki keinginan yang tulus untuk menggapai cita-cita dan memperoleh cita-cita tersebut, hendaklah dia berusaha untuk mengamalkan ini. Berakhlak yang mulia. Berakhlak yang mulia. Yang lebih berhak untuk mendapatkan itu dimulai dari orang terdekat kita. Ya. Keluarga, ya, sahabat, teman kajian yang secara rutin kita bertemu, baik itu setiap pekan atau mungkin setiap hari. Bagi yang rutin kajian setiap hari. Mereka yang harusnya dekat dengan kita karena kita ketemu setiap hari. Maka jangan sampai justru malah saling bersinggungan satu dengan yang lainnya karena kurangnya akhlak mulia yang dimiliki. Baik. Para hadirin sekalian, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, akhlak itu ada 2 macam. Akhlak itu ada 2 macam. Akhlak yang pertama adalah jibili, yang kedua muktasab. Jibili itu watak asli. Jadi ada seseorang yang Allah Ta'ala berikan watak asli yang baik. Dan hal ini pernah dikatakan kepada salah seorang sahabat yang bernama Ashaj bin Abdul Qais. Yang mana Nabi SAW bersabda, ya Ashaj, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah wa rasuluhu, al-hilm wal-anah. Wahai Ashaj, sesungguhnya pada dirimu ada 2 perangai yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kecerdasan dan keterangan dalam bersikap.
Kemudian Asad mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kedua perangai tersebut hasil usahaku ataukah Allah yang telah menjadikannya sebagai watakku? Maka Rasulullah menjawab, balillah jabalaka alaihima. Allah Ta'ala yang menjadikan kedua perangai tersebut terpatri sebagai watak aslimu. Ya. Maka Asad pun mengatakan, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqain yuhibbuhumallah wa rasuluhu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dua perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai watakku. Nah ini jenis akhlak yang pertama, ya. Jenis akhlak yang pertama itu akhlak atau watak asli. Watak asli. Dari lahir sudah dikenal dengan lembut, sopan, itu alhamdulillah, harus disyukuri. Harus disyukuri, banyak-banyak bersyukur. Yang kedua, muktasab. Muktasab itu artinya diusahakan, sesuatu yang diusahakan dan diperjuangkan untuk mendapatkannya. Ya, yang diperjuangkan untuk mendapatkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, ana za'imun bi baitin fi al-jannah liman hassana khuluqah. Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlak. Dia berusaha semaksimal mungkin bagaimana dia memperbagus akhlaknya. Dia sadar dia mungkin emosian, mudah marah, mudah tersinggung, ya. Dia sadar akan hal itu, tapi dia tahu kemuliaan dan keutamaan yang begitu besar di balik akhlak yang mulia jika terpatri dalam dirinya. Maka dia berusaha bagaimana ketemu orang lain senyum. Ketika sedang emosi dia tahan, dia pendam, dia kubur dalam-dalam. Ya, jangan sampai itu mendorongnya dan menyeretnya kepada kemurkaan Allah dengan perbuatan buruk tersebut. Ya, dia alihkan dengan banyak senyum, ramah. Ya, meskipun mungkin di awal-awal itu terkesan masih memaksakan diri, tapi itulah usaha. Itulah usaha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita untuk mendapatkan itu. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan jadikan dia sabar, ya. Dan ini bagian daripada pengaplikasian firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, bermujahadah untuk menggapai petunjuk Allah Ta'ala, atau kami akan berikan petunjuk kepadanya kepada jalan yang lurus. Jadi termasuk di antara orang berusaha untuk menjadi sabar itu bagaimana, yang ramah itu bagaimana, yang berbicara tidak kasar itu bagaimana. Jadi dia berusaha terus belajar, terus pelajari. Para hadirin sekalian. Ya. Dan mungkin kalau dilihat dari dua macam tersebut, macam yang kedua ketika didapatkan oleh hamba akhlak yang mulia dengan usahanya, mungkin itu yang lebih banyak pahalanya. Kenapa? Karena ada kaidah berbunyi al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan. Jadi ada orang yang ingin jadi penyabar, dia berusaha untuk sabar, dia menahan emosinya. Ya, menahan emosinya, menahan marahnya. Berusaha mempelajari, ya, dan seterusnya. Yang berhadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, bagi orang-orang yang belum memiliki akhlak-akhlak mulia tertentu, maka dia harus banyak-banyak berusaha memperbaiki niat, kemudian mempelajari apa saja itu akhlak mulia, ya, bagaimana dalam bermuamalah seperti ini dengan sama muslim, bagaimana intinya selalu menambah ilmu, wawasan terkait akhlak, bagaimana cara berakhlak mulia. Mudah-mudahan ini menjadi faktor pendukung agar dia bisa menciptakan dirinya menjadi seseorang yang senantiasa berakhlak mulia. Dan tentunya tidak boleh luput dari doa. Tidak boleh luput dari banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wa li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukilah aku akhlak yang paling mulia, akhlak yang terbaik. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan akhlak. Ini di antara doa yang bisa dipanjatkan. Jika tidak hafal maka bisa menggunakan bahasa masing-masing. Ya. Dan termasuk
apa yang akan kita kaji di kesempatan berikutnya, ini salah satu bentuk usaha kita. Salah satu bentuk usaha kita untuk menanamkan akhlak yang mulia dalam diri kita. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab 1, yaitu adab. Yang di sana ada beberapa hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, seperti hak sesama muslim, ya. Pandanglah orang yang di bawahmu dalam masalah dunia. Kemudian ada hakikat kebaikan dan dosa. Larangan berbisik antara dua orang ketika sedang bertiga. Lihat bagaimana Islam betul-betul mengatur, menjelaskan bagaimana seseorang harus bersikap, bagaimana seorang harus berakhlak. Ketika sedang bertiga, yang dua orang ini nggak boleh berbisik. Ajak bicara orang yang ketiga ini, jangan biarkan ia diam. Kemudian adab-adab bermajelis, ya, dan yang semisalnya. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk usaha dan upaya kita untuk menjadi seorang hamba yang berakhlak mulia, dan mudah-mudahan dengan sebab itu Allah Ta'ala mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Ini kiranya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.